Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu pada semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi ini, baik yang berada di Tuntu Lama, di Merakau ataupun di tempat yang jauh. Dan sekali lagi pada pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita berkesempatan berbakti bersama dalam ibadah online. Jemaat Tuhan yang dikasihi, untuk makluman semua, bahwa pada hari ini adalah hari yang terakhir lah bagi kita untuk beribadah secara online, dan jika tidak ada apa-apa halangan, kita akan mulakan ibadah bersemuka pada minggu hadapan, yaitu bersamaan 5 hari bulan 12 2021. Jadi pihak EJK bagian pimpin pujian akan mengatur siapa yang akan mengendalikan ibadah kita pada minggu hadapan, dan akan dimaklumkanlah. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi, yang berada tempat jauh ataupun dekat, jika berkesempatan marilah kita bersama-sama datang ke ibadah bersemuka mulai minggu depan, dan pastikan kita semua sudah mendapat dos yang lengkap dan dengan vaksin, baik apa jenis vaksin pun, yang penting sudah ada sijil vaksin yang lengkap. Dan begitu juga bagi kanak-kanak juga dibenarkan untuk bersama dalam ibadah ini, dan juga diperlukan supaya bagi yang berumur 12 tahun ke atas sudah lengkap vaksin, dan bagi anak-anak yang di bawah 12 tahun, ibu bapak hendaklah juga sudah lengkap di vaksin. Jadi kita akan mulakan ibadah kita secara bersemuka mulai minggu depan. Jadi diharap kita akan bertemu dan berjumpa di tempat inilah. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi, saya ingat pengumuman untuk hari ini itu saja yang paling penting. Dan marilah kita teruskan ibadah online kita pada pagi ini. Dan saya akan pimpin dalam doa pembukaan. Dan jemaat Tuhan ikuti dalam doa di rumah masing-masing. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, muliakan di dalam nama Tuhan Kristus. Terpuji dan termulialah namamu, ya Tuhan. Pada pagi ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kebaikan dalam hidup kami, sehingga kami punya kesempatan untuk terus hidup dan bernapas. Dan terlebih Tuhan, kami ada kesempatan untuk bersama dalam ibadah online. Tuhan, sebelum kami meneruskan ibadah ini, terlebih dahulu kami serahkan acara ibadah online ini ke dalam tangan perlindungan penjagaan Tuhan daripada awal, akhir, pertengahan sehingga akhir. Dan kami serahkan anak-anak-Mu yang telah Engkau utus untuk melayani di dalam apapun bentuk pelayanan, khususnya dalam pelayanan pembawaan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mempersiapkan, mengurapi dan memakai, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan dan akhirnya dapat meneguhkan, menguatkan iman setiap jemaat Tuhan yang menyertai ibadah ini pada hari ini. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan di ISABI Tuntu Lama yang sedang berada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, meneguhkan, menguatkan iman mereka. Dan bagi jemaat yang sedang sakit pada ketika ini, kami berdoa supaya di dalam nama Tuhan Kristus, Engkau lawati jamaah mereka. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Dan bagi jemaat Tuhan yang sedang menghadapi kesulitan dalam kehidupan, Tuhan Engkau juga yang akan melewati campur tangan dalam hidup mereka, memberkati mereka dengan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dari Tuhan, sehingga mereka dapat melewati masalah-masalah yang menghambat kehidupan mereka dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami mau berdoa juga menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, supaya semua jemaat Tuhan dapat menyertainya dengan lancar, dengan baik. Kami serahkan jaringan internet masing-masing yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, supaya semuanya berjalan dengan lancar, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan lancar pada hari ini. Dan kami berdoa sekiranya ada roh iblis, roh kegelapan yang coba mengganggu di dalam sepanjang ibadah ini, di dalam nama Tuhan Kristus, kami tolak, usir itu dalam nama Tuhan Kristus. Melainkan kami serahkan sepenuhnya kebaktian online ini dalam tangan perlindungan Tuhan daripada awal sehingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami memulahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan Raja dan Penyelamat kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya dengan puji-pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sambil bertepuk tangan, haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik,
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan uang persembahan atau persepuluhan. Dan sebelum kita memberi, marilah kita persiapan diri di dalam doa. Dan seperti biasa, bagi jemaat yang berada di Tuntul ataupun di Merakau, bolehlah mengumpulkan semua persembahan kita dalam setiap keluarga masing-masing dan serahkan pada bendahari. Dan bagi jemaat Tuhan yang berada tempat jauh ataupun yang tidak dapat menghantar kepada bendahari secara pribadi, bolehlah memberikan persembahan melalui kemudahan internet banking atau online di akun gereja yang akan kita paparkan sebentar lagi. Dan mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan lewat pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat Tuhan di dalam pekerjaan kami, perusahaan kami, dan apapun yang sudah kami lakukan. Dan kami mengucap syukur semua ya Tuhan. Dan pada pagi ini kami mau menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menerimanya dengan senang hati, karena inilah ungkapan kami, ucapan syukur kami di dalam setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan itu hanyalah sebagai benda yang material, yang mati, tapi kami percaya Tuhan, dengan apapun yang kami beri itu, Tuhan akan melihat dan akan memberkati setiap jemaat yang memberi pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberi dengan berkat kelimpahan dari Tuhan. Dan bagi jemaat-jemaat kami yang dalam kesusahan dan kekurangan saat ini, Tuhan Engkau lawati mereka, berkati apapun usaha mereka lakukan sehingga berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua persembahan persepuluhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sebab kita punya Allah yang baik, Dia Allah kita yang dahsyat. Amin. Sama-sama pujikan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
tepuk tangan tinggi-tinggi. Yeah. Shup 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 paridaram shuriram pa 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 paridaram paridaram pa 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 paridaram para pa 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 paridaram paridaram pa 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 paridaram paridaram pa 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 paridaram para pa. Sama hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya. Ku tumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku
kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Katakan, Yesus, Kau besar. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Yesus, Kau Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan
yang selalu Engkau beri untuk kami mendengar pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya pada waktu kami mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan, jauhkan kami daripada segala kuasa-kuasa jahat yang coba untuk menggagalkan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak dan usir semuanya itu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami pertolongan, pengertian, pencerahan ketika kami mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini, agar semua yang kami dengar itu dapat membuat hidup kami lebih bijaksana dan dapat menilai kehendak Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa kabar semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini? Apapun kita tidak membuang masa. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dimanapun Anda berada pada saat ini, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati Anda. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak didik rohaninya yang masih muda dan melayani di kalangan jemaah Kristen yang sangat mencabar. Pada masa surat ini ditulis, Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan penganiayaan yang bengis terhadap orang percaya. Pada waktu itu Paulus sedang ditahan dalam penjara sebagai seorang tahanan biasa. Dia juga telah ditinggalkan oleh banyak rekan-rekan sepelayanannya, dan ia menyadari bahwa saat kematiannya telah hampir dekat. Dalam pasal kedua, Rasul Paulus memerintahkan anak rohaninya supaya tetap menjaga imannya. Bahkan Timotius harus mengajarkan seluruh kebenaran yang ia terima daripada Rasul Paulus dengan mencari dan mengenal pasti
orang-orang yang benar-benar dapat dipercayai dengan tugas-tugas yang berat tersebut. Saudara, hari ini saya membawa suatu tema yang sudah saya sampaikan kepada kita sebelum ini. Mungkin ada yang sudah lupa dan ada yang masih ingat. Saudara, sikap-sikap orang yang setia ketika menghadapi kesusahan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, di dalam kehidupan yang nyata, tentara mengikuti banyak latihan yang keras dan disiplin yang tinggi. Mereka tidak memusatkan perhatian pada dirinya sendiri ataupun kepentingan-kepentingan pribadinya, tetapi melakukan tugasnya seperti yang telah diperintahkan oleh ketua pasukan mereka. Mereka sanggup untuk menempuhi segala cabaran dan melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi, meskipun bahaya yang ada mereka hadapi di hadapan. Nyawa dan hidup mereka sendiri dipertaruhkan demi tanggung jawab dan sebuah perkara yang sangat penting yang ada pada mereka, yaitu tanah air mereka. Mereka juga tidak mempersoalkan apa yang sedang atau apa yang akan mereka lakukan ketika di dalam pertempuran. Yang mereka lakukan adalah mengikuti peraturan yang telah diberikan oleh ketua pasukan mereka, sehingga tujuan mereka tercapai dan berjaya mengalahkan musuh yang coba untuk menyerang ataupun mengalahkan mereka sendiri. Seorang tentara adalah seorang yang patuh dan tidak memberontak terhadap tuan ataupun atasan mereka. Mereka juga tidak mundur sebelum perang berakhir, dan mereka sanggup berusaha sehingga mereka sendiri yang terkorban di dalam pertempuran tersebut. Bagi seorang tentara, soal keselamatan adalah hal yang utama. Hidup atau mati itu adalah perkara yang kemudian. Seorang tentara memikirkan tentang keselamatan sebuah negara dan sanggup mati demi mempertahankan sesuatu yang harus mereka pertahankan tanpa menyerah kalah terhadap musuh. Saudara, itu adalah pekerjaan tentara ataupun askar. Namun kita bagaimana? Kita sebagai orang Kristen, apakah kita juga berperang seperti seorang tentara yang akur dengan perintah ketua pasukan ataupun negara mereka? Demikian juga dengan kita, seperti kata Rasul Paulus terhadap
Timotius, ia perlu bersikap seperti seorang tentara yang taat, patuh, dan setia sampai ke garis akhir untuk sebuah pekerjaan yang penting dan besar di dalam kehidupannya. Saudara, kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita berjuang bukan dengan senjata dunia, melainkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, di dalam kasih kita kepada Tuhan, di dalam kasih kita kepada sesama orang-orang Kristen, dan juga kepada semua yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, sikap orang yang setia di tengah penderitaan. Yang tadi adalah kita memiliki sikap seperti seorang tentara. Yang kedua, kita memiliki sikap seperti seorang olahragawan. Di dalam ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Saudara, seorang atlet tidak akan diiktiraf pemenang kalau ia tidak ikut peraturan pada waktu pertandingan. Seorang atlet tidak akan menang kalau ia tidak mengikuti latihan yang keras dan sabar ketika melalui ataupun menjalani pelbagai jenis latihan. Saudara, tahukah kita untuk bertahan pada saat-saat genting ini, pada saat-saat yang sukar di dalam dunia ini, pada masa ini, kita haruslah memiliki sikap seperti seorang olahragawan. Olahragawan tidak akan patah semangat ataupun undur diri sebelum mereka bertanding dan mengetahui siapa yang akan menang. Seorang olahragawan sanggup menghabiskan banyak waktunya untuk melatih dirinya untuk suatu kemenangan di masa hadapan ataupun pada saat ia akan bertanding pada hari yang berikutnya. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita bukan saja seperti seorang prajurit, tetapi seperti seorang olahragawan. Tetapi kita bertanding bukan di gelanggang dunia ini, tetapi kita bertanding di dalam hal iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Saudara, yang ketiga, orang yang setia di tengah penderitaan adalah
mereka yang memiliki sikap seperti seorang petani. Di ayat ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Apa artinya, saudara? Saudara, layaklah seorang petani yang bekerja keras mendapat hasil yang ia kerjakan sebelumnya. Petani yang bekerja itulah yang mendapat hasil yang terbaik ataupun hasil yang pertama yang terbaik di dalam ladangnya. Saudara, kenapa seperti seorang petani? Seorang petani harus setiap hari berulang-alik ke ladang untuk mengurus, untuk membersihkan, untuk menabur, untuk menanam, untuk menjaga dan memberikan bajak terhadap tanamannya sehingga berbuah. Seorang petani, ia bekerja dengan penat dan membuat semua pekerjaan itu dengan jerih payah setiap hari. Seorang petani harus rajin dan dapat mengurus ladang dengan bijaksana supaya dapat menikmati hasil pada masa depannya. Kita juga sama seperti petani. Kita perlu bersabar walaupun kita merasa letih, penat, lelah di dalam menghadapi semua masalah, semua kesusahan ataupun keadaan kita pada saat ini. Saudara, orang yang setia itu adalah seperti seorang petani yang sanggup bekerja keras, berulang-alik dan sabar menunggu waktu tanamannya berbuah. Saudara, kita juga seperti itu di dalam menghadapi apapun hal yang tidak baik. Kita merasa penat, kita merasa letih, tidak berdaya, tetapi ingatlah apabila kita berdoa berulang-alik, apabila kita meminta daripada Tuhan, berulang-alik meminta kepada Tuhan, seperti petani yang berulang-alik ke ladang setiap hari, pada akhirnya kita akan melihat buah ataupun jawaban yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang kita doakan. Saudara, percayalah bahwa kita perlu menjaga kesetiaan kita walaupun saat ini kita sangat susah ataupun merasa derita dengan pelbagai kesusahan dan cabaran di sekeliling kita. Saudara, ingatlah 3 pribadi yang berbeza yang setia di dalam penderitaan dan pada akhirnya akan mendapat buah ataupun melihat hasil daripada pekerjaan mereka, yaitu tentara, atlet, dan juga petani. 3 pribadi yang berbeza yang setia di dalam penderitaan dan pada akhirnya akan mendapat buah ataupun melihat hasil daripada pekerjaan mereka, yaitu tentara, atlet, dan juga petani. 3 pribadi yang berbeza yang setia di dalam penderitaan dan pada akhirnya akan mendapat buah ataupun melihat hasil daripada pekerjaan mereka, yaitu tentara, atlet, dan juga petani.
Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup melalui latihan yang keras dan disiplin yang tinggi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melatih kita supaya kita mendapat kemenangan dan melihat buah yang menyenangkan hati kita pada waktu yang akan datang. Saudara, apakah kita setia sampai perang berakhir seperti seorang prajurit? Apakah kita seperti seorang olahragawan yang tetap berlari sampai ke garis akhir dan mendapat pingat kejuaraan? Apakah kita seperti seorang petani yang sangat sabar menunggu waktu hasil yang baik? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, tolong kami supaya menyadari hidup ini, walaupun kami derita, kami harus setia seperti seorang prajurit. Kami harus setia di tengah penderitaan ini seperti seorang olahragawan yang dapat berlari sampai ke garis akhir. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat bersabar walaupun di tengah-tengah penderitaan dunia pada saat ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap memiliki iman yang teguh dan tetap mengharapkan sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolong kami, pimpin kami dan berkati kami semua. Berkati pemimpin gereja, sembuhkan orang-orang sakit. Ya Tuhan, ini doa kami. Biarlah firman Tuhan hari ini bertumbuh di dalam hidup dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Nixon sebentar tadi. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan itu memberkati dan menguatkan semua jemaat Tuhan di Sabi Kituntulama Lama, baik yang jauh ataupun yang dekat. Dan ibadah kita sudah berada di penghujung dan akan berakhir sebentar lagi. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini dengan doa, saya ingatkan di sini yang bahan-bahan doa syafaat kita pada sepanjang minggu hadapan. Yaitu yang pertama kita doakan khususnya bagi persiapan untuk kebaktian bersemuka pada minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus yang campur tangan dan mempersiapkan setiap anak-anak Tuhan yang akan diutus untuk melayani. Dan kita persiapan juga supaya berdoa supaya semua jemaat Tuhan ada kesempatan dan semua ada kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri kebaktian ini. Dan yang kedua kita doakan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan kita yang berada di tempat yang jauh, yang mungkin ada kesulitan untuk datang ke kebaktian, supaya Tuhan Yesus memelihara dan menjaga mereka, ya Tuhan, ya dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka seperti mana memberkati kita yang akan datang ke gereja pada minggu depan nanti. Dan begitu juga kita doakan juga bagi keadaan semasa sekarang, khususnya dalam keadaan dunia kita yang masih lagi bergelut dengan COVID-19 ini, supaya penyakit ini akan segera berlalu daripada daerah kita, dari negara, dan dari muka bumi ini. Supaya kita akan ada kebebasan dalam melakukan kerja sehari-hari, dan begitu juga dalam
mengadakan kebaktian juga kita ada kebebasan. Dan kita berdoalah supaya penyakit ini akan segera berakhir. Dan akhir sekali, marilah kita bersatu hati juga mendoakan supaya negara kita akan dilindungi daripada seberang penyakit-penyakit yang lain, bukan saja COVID-19, tapi apapun masalah ataupun yang berlaku di negara kita, kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan, supaya kita sebagai penduduk dan rakyat Malaysia akan tetap ada ketenangan, kedamaian, kesejahteraan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan apalagi di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita tunduk kepala bersama. Jemaat Tuhan berdoa di rumah dan saya akan berdoa secara kedengaran di tempat ini. Bapa kami yang di sorga, ibadah kami sudah berakhir di sini. Dan kami bersyukur dan berterima kasih lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Nixon sebentar tadi. Kiranya Tuhan Yesuslah yang akan memberkati Pastor Nixon dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan dalam pelayanannya sehingga dia akan tetap dipakai Tuhan yang lebih luar biasa di dalam pelayanannya masa depan. Sehingga semua jemaat Tuhan di tempat ini diberkati. Dan kami juga mendoakan bagi jemaat Tuhan yang sudah menyertai ibadah ini supaya setiap kami diberkati, dikuatkan lewat daripada firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan begitu juga Tuhan, pada pagi ini kami juga mau berdoa khususnya bagi persiapan untuk ibadah bersemuka pada minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus yang mempersiapkan anak-anak Tuhan yang melayani dalam pujian, penyembahan, dalam pembawaan firman Tuhan. Dan apapun bentuk pelayanan, Tuhan Engkau persiapkan anak-anak-Mu. Dan Engkau yang campur tangan di dalam ibadah kami pada minggu depan. Sehingga setiap jemaat di tempat ini ada kesempatan untuk bersama dalam ibadah bersemuka pada minggu depan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di sidang SIB Tentu Lama ini. Kiranya Tuhanlah yang memelihara, menjaga, dan memberkati apapun yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Baik dalam pekerjaan mereka atau perusahaan mereka, dalam kerja-kerja di ladang, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Dan sekiranya semua beroleh keberhasilan. Dan begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa, menyerahkan setiap aktiviti sidang kami pada sepanjang minggu depan. Jadi kiranya Tuhan Yesus yang campur tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit dimanapun mereka berada pada ketika ini, baik yang dekat ataupun yang jauh. Engkau lawati mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan begitu juga jemaat Tuhan yang berada di tempat yang jauh sedang bekerja ataupun sedang bersekolah, kiranya Tuhan Yesus juga melindungi, menyertai mereka seperti mana Tuhan Yesus memelihara dan melindungi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan ibadah kami sudah berakhir di sini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah anugerah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam perusahaan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Nikmatilah berkat hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat di SIB Tentu Lama ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ibadah kita sudah berakhir di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan diharap kita akan dapat bertemu kembali pada minggu depan dalam ibadah secara bersemuka. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.
mentari kapatayon ina masih kodahan. Ginawaku Kuma adia Tuhan Ngawi ko siya nanuku maadai May soroku kasari